Hai, halo Sobat Alpha Teknik. Saya Rafael, senang rasanya bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan, khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki Magicom yang keluhannya mati total. Kita akan tes dulu. Colokkan. Indikator tidak menyala. Kita sentuh bagian tutup dan bagian samping tidak hangat. Lalu kita tekan tombol cook warmnya, kita tekan tombol ke bawah seperti ini. Lalu kita sentuh bagian dalamnya atau elemen cooking ini, juga tidak hangat ataupun tidak panas. Oke rekan-rekan, berarti mati total. Bagaimana cara perbaikannya? Namun sebelumnya, bagi rekan-rekan yang baru di channel Alpha Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Bagi rekan-rekan yang berdomisili di Klaten maupun Jogja wilayah timur yang memerlukan jasa perbaikan elektronik, dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram, atau search lokasi Alpha Teknik Servis Elektronika Rumah Tangga melalui aplikasi Google Map. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Alpha Teknik. Ya oke rekan-rekan, seperti ini bagian dalamnya. Nah, kerusakan Magicom, Magic Jar atau rice cooker yang mati total kebanyakan diakibatkan oleh termofuse putus. Oke, termofuse-nya itu yang mana? Nah, saya akan jelaskan sedikit cara kerjanya rekan-rekan. Nah, jadi listrik masuk, lalu dia akan melalui termofuse. Nah, ini sebagai pengaman apabila terjadi overheat atau panas yang berlebih melebihi dari batas termofuse, maka termofuse ini akan putus yang mengakibatkan listrik tidak masuk ke rangkaian Magicom ini. Nah, setelah masuk melalui termofuse, maka akan dikontrol oleh switch saklar ini. Nah, saklar ini cara kerjanya sangat sederhana sekali. Jadi di dalam saklar ini ada semacam tombol kecil. Coba kalau saya bisa dapatkan saklarnya. Nah, ini saklarnya. Nah, saklar ini yang akan memindah arus listrik dari elemen cooking ataupun elemen warming yang ada di samping bodi ini dan di tutupnya. Nah, ditutup bagian atas ini ada juga elemen pemanas yang biasanya berbentuk kabel yang dilapisi aluminium foil. Nah, switch ini sebagai pemindah arus listrik. Nah, apabila switch ini tidak tertekan, nah ini posisi tidak tertekan, maka arus listrik mengalir ke cooking. Tapi apabila switch ini ditekan, maka akan mengalir ke warming atau elemen pemanas penghangat samping. Nah, tuas ini cara kerjanya yaitu melalui termostat tengah ini. Nah, termostat tengah ini cara kerjanya yaitu ada di dalam termostat ini ada per dan magnet. Dalam sini ada
magnet dan ada per. Nah, ini rekan-rekan pernya. Nah, sifat dari magnet adalah jika terkena panas, maka daya magnetnya hilang. Jadi, gaya pegas lebih besar daripada gaya magnet, mengakibatkan tuas ini turun. Apabila belum panas saat awal proses cooking atau menanak nasi, maka tuas ini akan ke atas seperti ini ya, dan magnet menempel. Nah, seperti ini. Nah, magnet menempel di sini, tapi ini di dalam ya rekan-rekan. Nanti kalau sudah panas dan nasi panasnya sekitar 120 atau 130 ya kalau nasi masak gitu. Nah, setelah sudah sekitar suhunya sekitar itu, maka daya magnet akan hilang, mengakibatkan gaya pegas lebih kuat. Jadi ini tuas ini terdorong oleh pegas dan turun menekan switch ini, saklar ini. Nah, apabila saklar tertekan, maka yang mengalir adalah arus listrik ke arah penghangat nasi. Nah, seperti itu cara kerjanya rekan-rekan. Nah, sekarang kita akan memperbaiki. Karena mati total berarti arus listrik tidak masuk ke rangkaian. Nah, sebelum masuk biasanya dikontrol oleh thermofuse. Nah, inilah thermofuse-nya rekan-rekan. Nah, inilah thermofuse-nya. Kita keluarkan dulu selongsong isolatornya. Nah, ini rekan-rekan. Nah, coba kita cek menggunakan avometer apakah nyambung atau tidak. Skala kali ohm. Kita cek dulu multitesternya. Ya, multitesternya normal. Lalu kita cek langsung ke thermofuse-nya. Jarum harusnya bergerak. Nah, jarum tidak bergerak rekan-rekan. Berarti thermofuse ini positif putus. Nah, saya punya gantinya. Ini ukurannya biasanya 250 volt, 10 ampere. Itu tidak terlalu penting ya istilahnya. 250 volt itu kan tegangan listrik rumah kita kan 220 volt. Berarti ini batas tegangan kerjanya 250 volt, 10 ampere. Nah, tapi yang terpenting adalah batas dari suhunya. Nah, batas suhunya biasanya batas suhunya biasanya 250 derajat. Sama dengan setrika biasanya. Nah, ini saya punya gantinya 250 derajat. Nah, atau 180 bisa dipasang. Nah, lalu ada pertanyaan dari rekan-rekan, ada yang bertanya kadang-kadang, Bang, kalau nggak pakai thermofuse bisa nggak? Bisa. Tanpa thermofuse bisa. Karena ini cuma sekring ya. Jadi dia tidak mempunyai hambatan yang dapat mengganggu kinerja dari Magicom ini. Nah, kalau mau langsung bisa saja rekan-rekan, langsung disambung ke kabelnya. Nah, kalau mau langsung bisa rekan-rekan, langsung sambung aja gini, sambung, isolasi, dan pasti Magicom ini normal. Cuman yaitu aman atau tidaknya, nah itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, cara kerjanya
Dikarenakan termofuse ini memutus arus atau tegangan listrik yang masuk apabila melebihi dari 250 derajat. Nah, biasanya kalau Magicom seperti ini ada kegagalan sistem sehingga mengakibatkan pemanas tidak mau berhenti, baik pemanas cooking maupun warming tidak mau berhenti karena beberapa faktor. Biasanya nasi-nasi kering. Nah, ini ada nasi-nasi kering ini. Nah, nasi-nasi kering ini bisa saja menyumbat di sini. Termostat ini yang mengakibatkan cara kerja dari termostat yang seperti saya bilang tadi, yang gaya magnet lebih kecil dari gaya pegas. Nah, sehingga tuas ini tidak bekerja. Nah, akibatnya jika tuas ini tidak bekerja, bisa jadi listrik akan mengalir terus ke elemen penanak nasi ataupun elemen cooking ataupun warming yang mengakibatkan panas berlebih. Nah, jika sudah panas berlebih, bayangkan jika sampai, ini batasnya 250 derajat, jika sampai 250 derajat apa nggak meleleh ini plastiknya, ataupun besi-besinya ini bisa merah membara, bahkan bisa terjadi kebakaran. Nah, itulah fungsinya dari termofuse. Maka dari itu lebih baik rekan-rekan ganti saja termofuse, tidak mahal harganya dan sangat mudah memasangnya. Lihat di channel Alpha Teknik, pasti bisa melakukannya, bahkan orang awam elektronika sekalipun. Nah, lalu ini harus disolder tidak? Ya tidak. Kalau disolder percuma, karena panas dari Magicom akan mengakibatkan timah tidak menempel rata. Lebih baik diputar-putar seperti ini saja. Putar-putar seperti ini, lipat, jepitkan. Langsung kita pasang selongsongnya, kita kembalikan. Oke, lalu kita tes dulu ya. Lampu langsung menyala. Nah, lampu cook juga menyala. Kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini. Lalu kita sentuh bagian tutup sini, harusnya sudah hangat. Nah, ini sudah mulai hangat. Bagian samping sudah mulai hangat. Lalu saklar switch ini kita tekan ke bawah, proses cooking. Lalu kita sentuh bagian elemen cookingnya, seharusnya sudah mulai hangat. Ya, sudah mulai hangat rekan-rekan. Nah, berarti sudah berhasil. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu saja video untuk kali ini, cara memperbaiki Magicom Magic Jar atau rice cooker yang keluhannya mati total. Ternyata kita hanya perlu mengganti termofuse. Oke rekan-rekan, jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke, see you.